Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam bidik misi, salam prestasi. Ya, kembali lagi bersama saya di sini di acara kita Pitok, yaitu Bidik Misi Talk. Jadi di sini kita pada episode keempat. Kemarin kita ditemani sama host kita Kak Ama Bauk, tapi sekarang dia lagi sibuk, lagi kencan. Jadi di sini saya menemani. Perkenalkan, nama saya Baiti Janati. Saya di sini sebagai host terkece, terhumoris yang tidak digaji. Oke. Kita perkenalan dulu ya teman-teman. Kita akan dari Kak Yulia dulu. Perkenalan dirinya Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia Stuti, saya jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2018. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hijratul Aini Milinia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi angkatan 2018. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meiwas Kalawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen angkatan 2018. Oke teman-teman, jadi itu tadi perkenalan singkat kita. Di sini mereka itu kemarin kan saya udah kasih tahu tadi nih, mereka udah ikut lomba menjadi finalis di acara Lomba Karya Ilmiah Mercator Logir 2020 di Universitas Gadjah Mada. Kita akan tanya dulu nih, kan kemarin kakak udah ikut lomba nih kak. Jadi judul yang kakak angkat itu apa sih? Jadi judul kita kemarin itu adalah Save Plastikku, penerapan model pembiayaan crowdfunding berbasis web sebagai langkah solutif mengatasi limbah sampah plastik guna mewujudkan SDGs 2030. Wah, keren. Nah, jadi di sini kak kita sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sudah kita masukin entah itu di grup maupun di Instagram ya kak ya. Nah, di sini kita ke pertanyaan pertama dulu dari Abdul Aziz. Nah, kok bisa terpikirkan ide itu dari mana sih kak? Dari mana ide itu terpikirkan? Jadi gimana kak? Oke, baik, di sini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa NTB itu masuk 10 besar atau provinsi yang diperhitungkan sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia. Jadi jadi sudah berapa juta ton yang diproduksi oleh NTB terkait dengan sampah ini. Tapi banyak bank-bank sampah yang tidak bisa memproduksi, yang tidak bisa mengelola sampah tersebut dengan baik. Jadi bagaimana supaya sampah-sampah ini bisa dikelola dengan baik dan bisa bernilai ekonomis lebih tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Di judul ini kami fokus pada pendanaan bank sampah, bukan pada pengolahannya. Jadi kami membuat situs penggalangan dana dan donasi secara online atau biasa disebut dengan crowdfunding. Kalian pasti kan tahu apa itu crowdfunding. Jadi itu nama situsnya itu Save Plastikku. Itu adalah situs penggalangan dana dan donasi secara online. Tapi kami juga ada untuk situs untuk investasi. Jadi bukan hanya donasi, tapi ada juga untuk investasi. Ya seperti itu. Luar biasa ya. Jadi intinya karya tulis kakak ini untuk membantu yang mengolah gitu ya. Lebih ke membantu pendanaan bank sampah yang kekurangan terkendala dana. oleh biaya untuk mengolah agar mereka itu bisa mengolah sampah-sampah yang ada di NTB pada khususnya. Jadi di sini kan kakak bergerak di pendanaannya. Nah nanti kan dibuatin web nih, disalurin dana. Jadi nanti sistemnya seperti apa, terus donasi yang akan disalurkan itu kemana dan lain-lain. Bisa dijelasin kak? Baik, jadi ini lebih mengarah kepada sistem atau strategi implementasi dari ide atau gagasan kami. Jadi kami memiliki 4 tahapan di dalam menjalankannya. Dan yang pertama itu tahap persiapan. Nah di sini di tahap persiapan ini tolak ukur kami adalah
kami ingin mengumpulkan sekitar 20 orang peserta dari beberapa bank sampah, di mana kami akan di sana akan melatih di tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan yang kedua ini merupakan tahap inti dari program Save Plastiku. Nah, di sini kami juga akan membuat sejenis motivasi dari orang-orang yang memang sudah bergelut di bidang sampah. Jadi kita sosialisasikan dulu kepada bank sampah yang dalam artian masih terkendala dana dan sebagainya. Di sana kami akan menjelaskan lebih rinci mengenai tujuan dari Save Plastiku, mengenai apa sih keluaran yang akan didapatkan dari program Save Plastiku. Baru nantinya akan ada tahap evaluasi di sana, evaluasi dari program ini. Dan harapannya juga dari program Save Plastiku ini nanti tidak hanya berkembang di Nusa Tenggara Barat, namun di seluruh Indonesia untuk pendanaan bank sampah. Model penyaluran dana itu kan ada beberapa nih. Nah, di sini kepenulisan kakak ini memakai model apa? Jadi dalam karya kami ini sebenarnya model crowdfunding itu banyak, tapi fokusnya dalam ide kami itu ada dua, yaitu crowdfunding berbasis donasi dan crowdfunding berbasis investasi. Jadi di donasi ini kayak bahasanya itu orang berimpak ke bank sampah yang sudah terdaftar dalam website, dalam platform Save Plastiku itu. Jadi donatur ini akan memilih bank sampah mana yang mau didonasikan, yang mau didonasikan. Serta di sini tidak ada tidak ada feedbacknya bagi donatur tersebut. Nah, kalau di crowdfunding berbasis investasi ini lebih ke investor yang ingin berinvestasi ke bank sampah itu sendiri. Jadi nanti akan ada feedback dari bank sampah kepada investor itu berupa keuntungan bagi hasil seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dari @zulpan_. Di sini dia bilang, gimana sih pengalaman kakak selama menulis? Pasti kan ada senangnya, ada sedihnya gitu. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman, mungkin jadi cerita yang harus dikenang ke teman-teman forum gitu. Kakak kan? Jadi pertama kami memanfaatkan wadah yang disediakan oleh fakultas maupun oleh organisasi. Jadi ada disediakan kelas penulisan di fakultas maupun di organisasi itu Permadiksi. Jadi sebenarnya karya ini adalah output dari kelas-kelas yang kami itu. Jadi pertama kami mencoba untuk menulis, kemudian mencari info-info lomba, dan terakhir itu mencari tutor untuk membimbing kami dalam menyelesaikan apa yang sudah kami mulai, itu menulis karya tulis ilmiah. Gimana? Kak Yul? Jadi karya kami ini berawal dari kelas yang diadakan oleh Fakultas BEM FEB Undrang, yaitu kelas Lumbung Inovasi atau LINOP. Jadi di sana kami dipertemukan bertiga karena memang kami cuma bertiga yang hadir. Jadi kenapa tidak kita langsung membentuk tim kelompok lomba, terus langsung dieksekusi sama tutornya buat jadi lomba. Nah, jadi pas hari pengumumannya nih, kita ngecek IG event yang mengadakan, ternyata kami tidak lolos, dan itu membuat kami kalau saya sendiri itu kayak ngerasa down, putus asa, kayak tidak mau ikut lomba. Terus nangisnya itu sampai seharian, curhat ke teman, curhat ke kakak-kakak untuk bisa ngasih kayak motivasi buat saya bangkit lagi supaya tidak down secara terus menerus. Terus kemudian saya kayak bertemu sama tim kayak untuk melanjutkan kembali. Terus kebetulan Mewa partner saya yang lomba. Nah, dan kebetulan kita nemuin nih lomba yang diadakan oleh Universitas Gadjah Mada, yaitu Login. Dan awalnya tuh saya tidak mau ikut kayak sudahlah, mungkin nanti juga tidak akan lolos. Tapi Mewa tetap nyemangatin, ayo ikut yuk, mungkin ini rezeki kita. Mungkin kita aja sih.
Kalau Kak Maiwa sendiri gimana Kak pengalamannya? Karena di tim ini Kak Maiwa yang semangatin kan, jadi mungkin Kak Maiwa ada juga yang nyemangatin. Jadi memang awalnya di kelas sendiri itu ada teman-teman juga yang sering-sering ikut lomba, dan mereka targetnya itu bukan target-target apa ya, dalam artian targetnya bukan hal-hal yang Bawah gitu ya, mereka menargetkan hal-hal yang luar biasa seperti luar negeri dan sebagainya. Jadi kami mencoba untuk menulis kembali, terutama di bagian syarat dan ketentuannya, kita cek lagi, dan itu kita coba kirim tidak di harinya lagi. Kita coba untuk selalu revisi, kita pun lebih sering kumpul lagi, dan ya kami dapat hasilnya. Gimana perasaannya pas tiba-tiba nih pengumuman di UGM lolos gitu, gimana? Jadi kan sebelumnya apa ya, kita kayak nggak mau kayak yang kemarin-kemarin tuh, lomba yang kemarin tuh, karena memang kita kayak terlalu berharap ya, terus mungkin bukan jatahnya di sana. Kalau yang lomba di UGM ini kayak kita biasa-biasa aja, nggak mau terlalu berharap buat lolos ke sana. Terus tiba-tiba pas hari H pengumuman, saya terus mungkin sebagian besar ya, kita terus berdoa, memberikan yang terbaik, bukan mengharapkan kita kayak apa ya, mau naik pesawat, mau lolos. Mungkin lebih ke kayak ya kita sudah ikhtiar, kita sudah doa, sekarang tinggal hasilnya gimana. Sekarang tinggal hasilnya gimana pun kita akan terima gitu. Tapi setelah selesai sholat subuh, kebetulan saya langsung ngecek IG, dan ternyata ada nama kita, ada apa namanya, kayak ya kita lolos di lomba tersebut. Terus saya langsung apa ya, kayak spontan nangis, terus langsung sujud syukur, kayak tidak percaya gitu. Bagian dari mimpi saya pergi ke UGM, ternyata rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita kayak gitu. Terus saya langsung PC sama Milen ini gimana Milen, kita lolos ini. Dia juga kayak tidak percaya ya, soalnya dia apa ya, tidak mau terlalu berharap lolos ya oke fine, tidak lolos juga tidak apa-apa, mungkin bukan rezeki kita. Tapi Allah itu maha baik, apa ya, kayak apa maksudnya, kayak memberikan rencananya itu lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Mungkin mungkin pas di Universitas Jember itu mungkin niat kita kayak apa ya, niat kita salah, kemudian kita dikasih motivasi, perbaiki dulu niatnya, mau ikut lomba ini kayak niatnya itu apa. Terus dari situ kita banyak belajar dari motivasi yang diberikan oleh kakak-kakak kita. Luar biasa ya Kak ya, terima kasih banget nih, saya jadi terharu beneran. Ini juga menjadi motivasi sendiri buat saya, karena saya juga nggak pernah ikut lomba Kak, pernah ikut tapi nggak lolos gitu juga. Iya. Nah di sini Kak, saya sangat penasaran, khususnya saya nih, gimana sih tips kita agar bisa lolos? Apakah itu hanya semangat aja atau gimana Kak? Bisa dijelasin kepada teman-teman juga? Terkait dengan tips dan trik, mungkin setiap orang punya caranya masing-masing untuk bisa lolos. Namun dari saya sendiri dan teman-teman sekalian juga, pertama kita akan belajar dari lomba yang pernah kita ikuti. Kita perbaiki niat terlebih dahulu. Sebenarnya kita pengen apa sih menulis ini, untuk apa? Dari yang pertama mungkin untuk belajar menulis dan sebagainya. Lalu yang kedua, dicoba untuk mencari tutor gitu, atau kakak-kakak yang pernah lulus lomba untuk mendampingi kita dalam menulis, ada arahan dan sebagainya. Yang kedua, coba cari lomba-lomba. Kalau tidak dicari dan tidak dicoba, tidak akan bisa lolos gitu. Dan patuhi buku panduan syarat dan ketentuannya, sehingga apa yang diinginkan oleh panitia itu terlaksana oleh kita dalam karya tulis yang telah kita buat. Untuk menutup acara kita, bincang-bincang kita pada siang hari ini, mungkin perwakilan dari kakak
biasa teman-teman sekalian ya. Itu tadi motivasi kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah stay dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke. Mungkin hanya itu bincang-bincang kita pada siang hari ini. Tunggu di episode selanjutnya di Bitok. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bidik misi, salam prestasi. All around my room, my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright.